Nah, enaknya di Isatis ini menurut saya itu kita bisa seleksi si data-data yang misal kita data-data yang outlier di sini misal ini di limonit di silikanya yang tinggi misal. Nah, di sini kita bisa seleksi di sini dan ini. Jadi limonit dengan silika yang tinggi itu berkorelasi juga dengan kobalt yang rendah misal dari cross plot dan ini bisa dilihat dan kita bisa masukin juga linear regression dan juga conditional expectation curve, standar deviasi curve dan juga bisa terline misal kayak gini. Baik, kembali lagi di channel Notis 1S, di mana pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan video yang sebelumnya untuk resource estimasi di Isatis Neo. Di mana video-video sebelumnya, bagi teman-teman yang belum lihat, bisa dilihat dulu untuk melanjutkan apa yang kita bahas. Di mana pada video sebelumnya kita sudah mengimport data real haul di sini. Jadi data real haul-nya sudah terimport dan juga sudah bikin kategori domain ya, dari yang kemarin ya kita bisa dibahas. Dan langkah selanjutnya untuk resource estimasi biasanya kita lakukan EDA atau exploratory data analysis, dimana EDA ini kita pengen tahu sih jadi secara distribusi dari sampel-sampel atau data-data dari elemen-elemen yang kita mau estimasi itu bagaimana, dari korelasi antar elemen itu bagaimana dan lain sebagainya. Jadi untuk EDA ini kita bisa dilihat di tab statistik di sini dan juga klik IDEA. Nah, di sini IDEA di Isatis ini sangat lengkap ya, cukup lengkap dan juga sangat simple untuk dipakai, dimana di sini kita mau masukkan data table yang kita mau masukkan. Di sini ada GeoAssay ya. Jadi kita masukkan GeoAssay di sini, klik open. Dan ini kita tinggal masukkan, misal kita mau masukkan histogram di sini, misal kita pengen tahu distribusi datanya misal dari nikel. Nah, ini kita klik terus klik apply. Di sini ada tutorialnya sebenarnya, tapi saya biasanya pakai automatic apply. Ini dari nikelnya sendiri. Jadi ada banyak distribusinya. Karena apa? Karena dari semua domain ini. Jadi kita bisa seleksi di sini by domain. By domain selection. Jadi by domain selection kita ada 3 ya. Nah, sini ada bedrock, di sini ada limonite. Ini udah automatic apply ya. Ada limonite dan juga ada saprolit ini. Nah, sebenarnya untuk histogram ini kita bisa lihat di sini, kita bisa langsung keluarin histogram di sini. Misal di sini klik kanan, kita build histogram di sini. Build histogram dan ini histogram. Misal seleksinya itu tadi diseleksi dulu bersama saprolit. Tapi untuk lebih lengkapnya itu sendiri sebenarnya di sini ya di IDEA. Seperti itu. Di sini juga bisa tampilkan sebenarnya di sini ada minimum, maksimum, ada min, ada number of sample dan lain-lainnya. Tapi lebih lengkapnya lagi di sini. Kita pun bisa masukin semuanya. Misal kita pengen 5 elemen atau 6 elemen itu. 5 elemen lah. Misal ada 5 elemen, kita di sini kita keluarin semuanya. Di sini masukin. Nah, ini ada 5 elemen kan di sini. Kita juga bisa atur number of class-nya berapa, lower bound, upper bound dan lain-lain. Nah, ini di sini. Nah, enaknya di Isatis ini menurut saya itu kita bisa seleksi si data-data yang misal kita data-data yang outlier di sini, misal ini di limonit di silikanya yang tinggi misal. Nah, di sini kita bisa seleksi di sini dan ini. Jadi limonit dengan silika yang tinggi itu berkorelasi juga dengan kobalt yang rendah, misal dengan Fe yang rendah juga dan juga dengan MgO yang rendah. Misal kita ganti ke saprolit sini. Nah, di saprolit misal kita pengen tahu sih, harusnya kan saprolit MgO-nya agak tinggi ya. Kalau misalnya teman-teman belum tahu, ya saprolit itu MgO-nya agak tinggi, misal di 20 atau 15% ke atas. Nah, di sini kita bisa tahu di sini ada MgO yang rendah sih. Kenapa? Karena di Fe yang rendah, misal ini berkorelasi juga dengan nikel yang so-so misal. Nah, ini bisa cek juga itu. Jadi saprolit dengan MgO yang rendah di sampel yang mana? Ini bisa kelihatan di sini. Misal di hole yang ini NSW 114 dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita kelihatan
enaknya di situ ya. Jadi misalnya kalau kita hilangkan selection-nya di sini, bakal histogramnya kayak gini. Nah, ini bakal kelihatan banget ketika kita seleksi, misal di FA yang di sini ada dua populasi ya, kalau misalnya kita tahu di sini ada dua populasi, bisa selection yang FA-nya tinggi, dan dia bakal berkorelasi dengan silika yang rendah, MgO yang rendah, dan lain-lain. Nah, selain histogram, kita juga bisa bikin cross plot yang di sini. Cross plotnya dia XY plot sebenarnya, atau QQ plot, itu sama aja. Misal kita mau lihat korelasi antara NI dan juga FE. Di sini kita klik 2 dan juga langsung drag ke cross plot. Nah, ini bisa kelihatan kan? Di sini ada highlight-nya di sini. Misal yang dimensionalnya kita ganti selection ke lim, misal biar nggak terlalu acak lah. Di sini misal di lim. Nah, ini kita korelasinya kurangnya misal FS sama MgO lah. FS sama MgO di sini klik cross plot. Dan ini bisa dilihat, dan kita bisa masukin juga linear regression, dan juga conditional spectrum curve, standar deviasi curve, dan juga bisa line misal kayak gini. Nah, ini banyak ya toolsnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau lihat di sini ada banyak, misal korelasi antara NI dan juga CO di sini. Ini SWOT plotnya. Jadi kalau SWOT plot ini bisa dilihat juga, misal kalau SWOT plot kan distribusi secara spasial, jadi secara ini easting gimana, northing gimana, dan juga secara vertikal gimana buat NI, CO, dan lain-lain. Ini ada banyak ya teman-teman, ada box plot juga ada statistik. Misal di sini statistik, saya mau statistikan cynical. Nah, ini keluar semua dari minimum maksimum, min, standar deviasi, kuartil 5, 10, 25, dan lain-lain. Ini banyak sekali. Jadi teman-teman bisa explore ya di sini. Dan juga secara buat variogram bisa di sini, tapi nanti kita di next video saja pas resource estimasi menggunakan Kriging, kita bakal bahas di sana. Jadi mungkin gitu ya teman-teman, ada banyak bisa IDEA ini banyak sekali. Menurut saya ini salah satu software yang powerful ya untuk secara IDEA dan juga geostatistik di sini, yang sangat lengkap, dan juga kemudahan datanya itu sendiri. Jadi saya udah banyak pakai software-software lain, tidak ada yang powerful ini sih kalau yang saya tahu ya. Jadi mungkin gitu aja teman-teman untuk video kali ini untuk IDEA di Isatis Neo. Jadi bagaimana memudahkan Isatis ini memudahkan kita untuk analisis data-data real hall atau data-data geologian kita sebelum dilakukan estimasi sumber daya. Mungkin gitu aja ya teman-teman untuk video kali ini, dan juga kita bakal bahas di next videonya juga tentang wireframing mungkin ya. Jadi membuat wireframe implicit model di Isatis Neo Mining ini. Jadi mungkin gitu aja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga lebih makin tahu tentang software geologi ini. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you in next video.